Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang analisis SWOT dan bisnis model kanvas yang kami buat. Oke, perkenalkan, saya Armando Brilan Marin Akbar dengan NIM 2024-32-032. Dan saya Faris Aulia Ramadan dengan NIM 2024-32-065. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatir Janur Rizky, NIM 2024-32076. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Iqbal, NIM 2024-32070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer segment dari bisnis web store. Yang pertama itu perokok yang sadar kesehatan. Individu yang mencari alternatif selain merokok tradisional seringkali tertarik dengan opsi bebas nikotin. Yang kedua ada pemburu rasa, pelanggan yang menikmati berbagai rasa liquid dan memprioritaskan rasa dan aroma, yaitu dengan kita mengganti rasa menjadi rasa yang baru. Oke, yang ketiga ada vapers yang paham teknologi, pelanggan yang tertarik dengan teknologi vaping terbaru dan fitur penyesuaian. Yang keempat ada perokok baru, pemula yang mencari starter kit dan sumber daya edukasi tentang vaping, yaitu perokok yang dulunya merokok bukan dari vape, tiba-tiba berubah pikiran untuk menjadi perokok dengan menggunakan alat vape itu sendiri. Yang kelima ada penggemar awan, yaitu vapers yang terlibat dalam komunitas, yaitu kita sebagai penggemar vapers harus berkomunikasi dengan vapers yang lain yang ada di kota itu sendiri maupun di luar kota. Oke, yang kedua ada channel. Yang pertama itu ada toko offline, yaitu kita membangun sebuah toko di mana toko itu khusus untuk vape store itu sendiri. Oke, yang kedua ada toko online, yaitu kita menggunakan platform online, misalnya melalui WhatsApp, bisa dihubungin di WA nomor sekian-sekian, dan Tokopedia maupun di Lazada, dan juga di Shopee. Yang ketiga ada media sosial, yaitu memanfaatkan platform seperti Instagram dan Facebook untuk pemasaran dan keterlibatan pelanggan, yaitu kita melakukan promosi di Instagram dan juga di Facebook. Kita buat story-nya. Dan yang ketiga ada customer relationship. Yang pertama itu ada layanan personalisasi, yaitu menyesuaikan interaksi berdasarkan preferensi dan riwayat pembelian pelanggan. Yang kedua ada membangun komunitas, membuat forum atau grup media sosial di mana pelanggan dapat berbagi pengalaman dan tips. Dan yang terakhir ada mekanisme umpan balik, meminta umpan balik dari pelanggan secara teratur untuk meningkatkan produk dan layanan dari vape itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan value proposition yang berjudul tentang usaha vape store. Yang pertama ada rangkaian produk yang beragam, seperti contohnya menawarkan produk liquid, alat vape ataupun yang lain seperti kapas, coil, cartridge. Yang kedua ada staf ahli atau penjaga toko. Jadi ketika misalkan kita bermain ke vape store atau toko vape, di sana kita akan diberikan edukasi atau pembelajaran yang banyak tentang dunia vape untuk mengenalnya lebih jauh. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas ini adalah sekumpulan grup vape yang sudah lama memakai atau yang biasanya memakai satu produk dan produk itu sudah terkenal di kalangan vapers. Yang keempat ada program loyalitas, yaitu ketika kita sudah berlangganan lumayan lama dengan toko vape tersebut dan kita mendapatkan diskon. Nah, untuk mendapatkan diskon tersebut kita
biasanya harus menggunakan member. Oke, selanjutnya adalah sumber daya utama. Sumber daya utama dalam mengelola bisnis ini yakni yang pertama adalah inventaris, yaitu beragam produk demi memenuhi permintaan para pelanggan. Yang kedua, keahlian staff dengan personal yang terlatih dalam memahami produk vaping, dan juga dia mempunyai mempunyai pengalaman dalam hal bidang ini demi mengetahui kebutuhan para pelanggan. Selanjutnya, toko online. Kita juga akan memerlukan toko online sebagai salah satu strategi kita dalam mengembangkan bisnis ini. Dan aktivitas bisnis ini ada 3. Yang pertama, kita menjalani hubungan dengan para pemasok agar memastikan persediaan produk yang berkualitas. Yang kedua, kampanye pemasaran untuk mengembangkan strategi pemasaran yang menargetkan segmen pelanggan yang berbeda. Selanjutnya yaitu kita juga akan bermitra dengan para produsen produk vaping agar memastikan rantai pasokan yang berkualitas. Yang selanjutnya, kita juga akan berkolaborasi dengan para pemilik bisnis lokal. Contohnya adalah kafe ataupun acara-acara atau event-event lokal agar kita dapat menarik para pelanggan baru. Dan kita juga akan melakukan kerjasama dengan para anak-anak komunitas, yang dimana dengan kita menjalin kerjasama, kita dapat mempromosikan produk ini, produk-produk yang kita jual. Oke, sekian dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang revenue stream, aliran pendapatan yang mungkin untuk toko vape meliputi terdiri dari penjualan produk, pendapatan dari penjualan cairan elektronik seperti liquid, perangkat dan aksesoris seperti cartridge, device. Selanjutnya yang kedua, biaya layanan. Biaya untuk layanan seperti perbaikan atau penyesuaian perangkat seperti servis device vape. Yang ketiga, biaya keanggotaan pendapatan dari program loyalitas atau layanan berlangganan yang menawarkan penawaran eksekutif. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cost structure. Dengan memahami pengeluaran biaya, kita dapat mengetahui profitabilitas dari usaha bisnis ini, yakni vape store. Yang pertama, pengeluaran biaya operasional seperti biaya sewa gedung maupun biaya sewa ruko atau apapun, utilitas, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Juga biaya yang di luar dari yang biaya mendadak yang berkaitan dengan operasional toko.
Selanjutnya ini biaya pemasaran. Ini adalah anggaran yang dialokasikan untuk kampanye iklan maupun promosi. Yang ketiga yakni biaya persediaan. Biaya ini terkait dengan kita membeli stok barang. Oke. Dan selanjutnya kita akan melakukan presentasi tentang SWOT bisnis ini. Oke, makasih. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari bisnis yang kita pilih atau bisnis yang kita bangun. Saya akan menjelaskan dari sisi kekuatan. Di dalam bisnis ini, toko vape atau vape store ini menawarkan berbagai pilihan produk yang lengkap, termasuk liquid, cartridge, coil, dan lain sebagainya, dan juga aksesoris yang melengkapi produk tersebut, yang dimana toko vape ini sangatlah lengkap. Jadi para pelanggan dapat memenuhi keinginannya dalam membeli vape di toko kita. Yang kedua, kita juga memiliki kekuatan di bisnis ini, yakni karyawan yang terlatih. Karyawan terlatih kita, mereka tidak hanya mengetahui tentang jenis-jenis apa saja produknya, akan tetapi mengetahui pengetahuan yang sangat mendalam di dalam bisnis ini. Jadi mereka mengetahui tentang bagaimana cara merawat yang baik, merawat vape yang baik, cara mereka juga mengetahui cara servis atau memperbaiki dari perangkat vape ini. Dan juga mereka juga dapat menyarankan saran yang tepat kepada para pelanggan. Jadinya para pelanggan itu memiliki pengalaman belanja yang bisa para pelanggan ini kembali untuk berbelanja di tempat kita. Yang terakhir yaitu kita juga memiliki kekuatan di dalam, yakni kita memiliki hubungan yang baik dengan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT analisis kelemahan. Kelemahan jika toko tidak memiliki platform e-commerce yang kuat. Ini dapat membatasi jangkauan pasar dan mengurangi penjualan. Produk premium mungkin menarik bagi sebagai pelanggan, tetapi dapat menghalangi konsumen yang lebih sensitif terhadap harga. Toko fisik mungkin menghadapi tantangan dalam menarik pelanggan jika tidak ada cukup lalu lintas penjalan kaki di lokasi tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu peluang. Peluang adalah cara alternatif untuk menemukan pelanggan baru. Dengan adanya media sosial, kita akan lebih mudah untuk mendapatkan customer baru dan lebih memudahkan cara berjualan dengan online. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang ancaman dari bisnis vape store.
yaitu perubahan dalam regulasi pemerintah terkait produk vaping dapat mempengaruhi operasional bisnis dan ketersediaan produk. Persaingan dari toko vape lain serta retailer online dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas. Perubahan pandangan masyarakat mengenai vaping dapat mempengaruhi permintaan dan perilaku pada konsumen. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.